Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the 5 principles of our state. These are: first, believe in God. Momen Presiden Soekarno mengenalkan Pancasila di hadapan Kongres Amerika Serikat pada tahun 1956 menjadi salah satu peristiwa yang membanggakan. Namun di balik pekik pidato sang presiden, Indonesia kala itu juga dihadapkan pada beberapa gerakan pemberontakan yang merongrong kedaulatan negara. Tahun 1956, pemberontakan DITII yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo memasuki tahun ke-7. Di sejumlah daerah kantong pemberontakan, ribuan orang jadi korban. Puluhan batalion telah diturunkan, namun pemberontakan ini tetap melakukan perlawanan. Pemberontakan ini bermuara dari perbedaan pandangan ideologi negara Kartosuwiryo yang telah ditunjukkannya saat hari-hari perumusan dasar negara. Kartosuwiryo kala itu menjadi salah satu tokoh nasional yang getol mengusulkan ide tentang pembentukan negara Islam Indonesia Merdeka dengan pemberlakuan syariat Islam. Ketika Indonesia merdeka 1945, sebenarnya ada kekecewaan di Kartosuwiryo karena negara yang didirikan waktu itu bukan berdasarkan syariat Islam. Jangan dia juga kecewa dengan kebijakan-kebijakan politik dari pemerintah saat itu, sehingga akhirnya dia kemudian membangun gerakan baru yang memang sudah dicita-citakan lama oleh dia, yang namanya Gerakan Darul Islam. Kekecewaan ini bertambah kala Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia lewat agresi militer. Sejumlah perundingan terang-terangan menggerogoti kedaulatan Republik Seumur Jagung ini. Diadakannya perundingan Renville di geladak kapal perang Amerika yang berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta menjadi perjanjian paling merugikan Republik. Dalam perjanjian itu, wilayah kedaulatan Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Usaha diplomatik Indonesia dengan Belanda dan runtuhnya wilayah kedaulatan NKRI membuat Republik Indonesia di mata Kartosuwiryo telah mati. 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo mendeklarasikan berdirinya negara Islam Indonesia di Tasikmalaya, Jawa Barat. Negara Islam Indonesia dibentuk dengan organisasi utama Darul Islam dan tentaranya dikenal dengan nama Tentara Islam Indonesia. Alhasil, tiba-tiba terjadi kekuatan besar DITI ini yang perlu ditakuti. Banyak yang bergabung. Dia akan membuat teror-teror. Akhirnya rakyat yang menderita. Para petani itu menjadi tidak bisa bekerja dengan baik, ya kan? Mereka selalu diganggu. Mereka diperas. Jadi apapun juga kerjaan mereka yang utama dan mereka melakukan teror. Tak tinggal diam, Presiden Soekarno langsung memerintahkan Tentara Nasional Indonesia untuk menghentikan pemberontakan DITI di Jawa Barat. Operasi militer pun digelar. Di tengah terhimpitnya kondisi Republik yang juga harus menghadapi usaha Belanda untuk kembali menjajah di Nusantara. Saya diturunkan di daerah Pengandaran, Parigi, Cijulang, Cimerak, Legok Jawa, Cikonjrek, itu satu di pinggir laut. Dan di sana waktu itu ada berita-berita yang disiarkan bahwa TNI itu bukan TNI tapi Kenil, dia bilang gitu. Jadi kita ini dianggap tentara Belanda oleh dia. Makanya dia ngelawan. Tapi setelah dia tahu TNI dan itu dibantu oleh masyarakat Jawa Barat waktu itu. Namun perlawanan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia tak membuat negara Islam Indonesia bentukan Kartosuwiryo melemah. Gerakan ini justru beranak pinak. Dasar negara Pancasila yang ada di muka kita sekarang ini adalah gerak pikiran keduniaan yang akan menyeret dan akan menjerumuskan bangsa kita ke dalam pergaulan hidup hewan yang tidak mengindahkan kehidupan moral, kehidupan rohani. Benar bahwa ketuhanan yang Maha Esa adalah salah satu dasar negara Pancasila. Akan tetapi sila ketuhanan yang ada di dalam Pancasila itu hanyalah sila politik untuk meninabobokan rakyat beragama di Indonesia. Suara ini merupakan suara dari Kahar Muzakar,
pejabat wakil Panglima Tentara dan Teritorium ke-7 yang kemudian membelot dan bergabung dengan gerakan DITII pada 7 Agustus 1953. Gerakan DITII juga tercatat muncul di Kalimantan Selatan pada Oktober 1950. 20 September 1953, tokoh ulama dan bekas gubernur militer Daud Berah memproklamirkan Aceh sebagai bagian negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Imam Kartosuwiryo. Sedangkan di Jawa Tengah, pada tahun 1950, Amir Fattah mendeklarasikan berdirinya Negara Islam Indonesia bagian dari DITII Kartosuwiryo. Indonesia kan mayoritas kan Islam, dan mereka menggunakan motivasi-motivasi itu. Karena didukung oleh rakyat-rakyat golongan ekstrim tadi, golongan ekstrim kanan tadi, golongan orang-orang yang fanatik dengan agama tadi, golongan orang-orang yang tidak mau menerima Pancasila tadi. Saya kira itu kenapa bisa lama. Pemberontakan DITII yang berlangsung dari tahun 1949 hingga 1965 menjadikan pemberontakan terlama yang harus dihadapi Republik pasca kemerdekaan. Tentara Nasional Indonesia dibantu dengan masyarakat Jawa Barat bahu-membahu untuk mengepung pasukan DITII melalui operasi Baratayuda dengan taktik pagar betis. Tentara Nasional Indonesia berhasil mengamankan Panglima tertinggi DITII Kartosuwiryo di Gunung Geber. Para pemimpin pemberontakan berhasil ditaklukkan, sebelum akhirnya beberapa di antaranya dijatuhi hukuman mati. Kartosuwiryo ketangkap dan ditembak pada tahun 62, lalu kemudian Kahar Musakar tertembak pada tahun 65, lalu kemudian Daud Berah berhasil diselesaikan, maka boleh dikatakan kekuatan pemberontakan DITII juga berakhir. Gerakan DITII bukan satu-satunya pemberontakan yang dihasilkan akibat adanya perbedaan ideologi. Setahun sebelum negara Islam Indonesia dideklarasikan, sebuah pemberontakan yang dimotori Partai Komunis Indonesia pecah di Madiun. Pada awal Agustus 1948, Musso, tokoh PKI yang melarikan diri ke Rusia setelah peristiwa pemberontakan PKI tahun 1926, kembali ke tanah air. Di sisi lain, perjanjian Renville yang sangat merugikan Indonesia membuat Amir Sarifuddin, sang negosiator utama perjanjian Renville, harus rela melepaskan jabatannya sebagai Perdana Menteri. Amir Sarifuddin yang memang berhalauan kiri kemudian bergabung bersama Musso dan mendirikan Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Ya, kabar kedatangannya Musso disambut oleh teman-temannya di sini. Praktis waktu itu PKI masih kecil. Yang besar adalah Partai Buruh. Nah, Partai Buruh ini bersama dengan Pesindo, bersama dengan FDR itu, akhirnya membentuk kekuatan baru yang menamakan diri Partai Komunis Indonesia. PKI mengambil sikap untuk menciptakan satu kekuatan di satu wilayah, yaitu di Madiun, dan mereka pergi ke sana dan mau membangun sebuah kekuatan yang berdasarkan latar belakang ideologi mereka, yaitu Marxis komunisme. Pada 18 September, sebelum terbit fajar, sekitar 1.500 orang pasukan FDR dan PKI bergerak ke pusat kota Madiun. Di saat yang bersamaan, ribuan pasukan FDR PKI juga menduduki Magetan, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Ngawi, dan beberapa kota di Jawa Tengah. Serangan di beberapa titik ini meninggalkan jejak pembantaian yang menelan korban dari kelompok lawan politik, nasionalis hingga kelompok sayap kanan. Setelah menguasai Madiun, PKI memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Gerakan ini mengangkat Musso sebagai presiden dan Amir Sarifuddin sebagai Perdana Menteri.
Tujuannya jelas, mendirikan negara Indonesia baru dengan ideologi komunis. Itu Madiun itu nggak main-main loh. Mereka pindah atau membangun kekuatan di Madiun karena mereka mensinyalir kalau Madiun itu adalah tempat yang cocok kalau gerakan rakyat ini, gerakan komunis ini. Presiden Soekarno langsung bereaksi melalui pidatonya yang disiarkan secara langsung oleh Radio Republik Indonesia pada tanggal 19 September 1945. Menjelaskan munculnya pengaco-pengaco di saat Republik menghadapi ancaman Belanda yang hendak kembali menjajah. Presiden Soekarno berseru, meminta rakyat memilih, mengikuti Musso atau tetap setia kepada Republik. Presiden Soekarno juga memerintahkan tentara segera merebut kembali Madiun. Kurang lebih 3 bulan kita berperang sama dia. Pengorbanan luar biasa. Karena waktu itu ya sampai yang dulu nembak aja. Dan pertanyaannya itu hanya 2. Musso atau Soekarno. Kita salah menjawab langsung. Kalau yang nanya kebetulan dari PKI kita jawabnya keliru Soekarno, wah udah langsung tembak. Itu pembunuhan luar biasa banyaknya di sana. Kekuatan pasukan pendukung Musso digempur dari 2 arah. Dari barat oleh pasukan Divisi 2 dan Divisi Siliwangi di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto. Sementara dari timur diserang oleh pasukan dari Divisi 1 serta pasukan Mobile Brigade Besar Jawa Timur di bawah pimpinan M. Yasin. Tidak ada pilihan lain, mereka sudah dianggap sebagai orang yang membuat onar dan dilakukan pembalasan. Banyak yang dibunuh di situ. Tahun 48 PKI itu. Setelah pertempuran selama 14 hari, Madiun kembali ke pangkuan Republik. Pemimpin tinggi PKI kocar-kacir, beberapa di antaranya melarikan diri ke hutan, sebagian yang lain ditembak mati. Termasuk Musso dan Amir Sarifudin yang harus meregang nyawa lewat peluru tentara nasional. Pemberontakan DI, TII, dan PKI di awal Republik yang baru berdiri menjadi pengingat, sekaligus bukti, bahwa perjalanan Indonesia sebagai sebuah negara dibentuk dari banyak usaha perebutan kekuasaan. Dari Belanda yang ingin menjajah hingga pemberontakan di dalam negeri akibat pertentangan ideologi. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi Meja Bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Konferensi Meja Bundar tahun 1949 menjadi akhir perseteruan Indonesia-Belanda, sekaligus awal bagi negara yang baru merdeka ini. Setelah serangkaian perundingan yang panjang, akhirnya Indonesia mendapatkan kedaulatan penuh dan berdiri di atas kakinya sendiri. Namun pengakuan kedaulatan ini justru memancing sejumlah pemberontakan yang menjadi kerikil bagi Republik. 23 Januari 1950, Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA melakukan pembunuhan sejumlah anggota TNI di kota Bandung, sebuah tindakan yang ditujukan untuk menentang Republik Indonesia. Di Makassar, kegundahan barisan tentara bentukan Belanda Kenil yang akan segera dibubarkan, berujung pada penyerangan perumahan perwira TNI pada 5 April 1950 yang dikenal dengan peristiwa Andi Ajis. Sementara itu di Maluku, sejumlah pejabat Indonesia Timur menyatakan berpisah dari Republik Indonesia dan memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan pada 25 April 1950. Pertama, pemerintah kita belum kuat secara politis maupun secara militer, belum kuat seperti kayak sekarang itu, memiliki penguasaan daerahnya gitu ya. Perlawanan kombatan ini bisa disesuaikan antara politik dan militer begitu. Pemberontakan APRA, Andi Ajis, dan RMS bisa ditumpas dalam waktu singkat oleh pemerintah pusat. Presiden Soekarno lalu fokus pada sistem pemerintahan yang telah dibentuk. Perputaran roda ekonomi pun kian dikebut. Namun baru 7 tahun berjalan,
roda pemerintahan harus menghadapi beragam gerakan daerah yang menentang kuasa pusat. Makassar, 2 Maret 1957. Letnan Kolonel Vencet Sumual membacakan naskah Proklamasi Perjuangan Rakyat Semesta, atau lebih dikenal dengan Permesta. Sikap Permesta ini sebenarnya serupa dengan beragam kegiatan yang muncul di beberapa wilayah Indonesia setahun sebelumnya. Di Sumatera Utara, terbentuk Dewan Gajah dipimpin Kolonel Maludin Simbolon pada 22 Desember 1956. Di Sumatera Barat terbentuk Dewan Banteng pada 20 Desember 1956 dipimpin Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Di Sumatera Selatan pada 26 Desember 1956 berdiri Dewan Garuda yang dipimpin Letnan Kolonel Barlian. Jauh di Sulawesi Utara ada Dewan Manguni yang berdiri pada 17 Februari 1957 dipimpin Mayor Daniel Julius Somba. Semua gerakan ini menyuarakan hal yang sama. Mereka menggugat kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Dikotomi antara Jawa dan luar Jawa dalam artian infrastruktur, dalam artian sumber daya manusia itu jelas jauh timpang. Dan itu adalah produk warisan kolonialisme Belanda. Belanda memfokuskan perhatian perkembangan pada apa yang terjadi di Jawa, infrastruktur, kereta dan sebagainya. Sementara di luar daerah hanya sekedar ada. Mungkin orang akan bisa memandang ada semacam ketidakadilan dalam artian Jawa dan luar Jawa. Tidak meratanya pembangunan kala itu terlihat jelas dari tersedotnya keuangan daerah untuk pemerintah pusat di Jakarta. Pembangunan seakan berlari kencang di ibu kota dan jalan di tempat untuk wilayah di luar Jawa. Sultan Takdir Ali Sahbana pada pidato Kongres Adat se-Sumatera di Bukit Tinggi pada tanggal 12-20 Maret 1957 menyebutkan bahwa 70% dari ekspor Indonesia berasal dari daerah Sumatera, yaitu 21% dari Sumatera Utara, 15% dari Sumatera Tengah, dan 35% dari Sumatera Selatan. Di Sumatera, buntut dari beragam gerakan menentang pemerintah pusat mencapai puncaknya pada 15 Februari 1958. Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein memproklamirkan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Sarifuddin Prawira Negara diangkat menjadi Perdana Menteri. Begitupun sejumlah tokoh nasional yang dianggap mewakili daerah luar Jawa diangkat masuk ke dalam kabinet PRRI. Selain menuntut keadilan pembangunan antara pusat dan daerah, satu persamaan yang mencolok dari PRRI dan Permesta adalah keduanya dimotori oleh perwira Angkatan Darat. Sebagian besar pelaku dari pemberontakan di Indonesia ini adalah tentara atau mantan tentara. Kenapa? Karena pemberontakan ini adalah suatu perjuangan bersenjata. Yang punya senjata tentunya tentara gitu. Nah, kemudian yang kedua, motivasi dari pemberontakan ini juga adalah, menurut hemat saya, pada mulanya masalah internal tentara gitu. PRRI dan Permesta menjadi dua narasi gerakan anti pemerintah pusat yang paling bergema kala itu. Beberapa pihak menyebut keduanya tak lebih dari pemberontakan daerah, sementara yang lain menyebut keduanya adalah teguran daerah untuk Jakarta. Kalau orang-orang Permesta, mereka tidak mengaku sebagai pemberontak. Mereka hanya menentang adanya komunisme di Indonesia. PRRI juga sebenarnya pergolakan daerah. Artinya ada anggapan bahwa seakan-akan yang dibangun ini hanya Jawa. Saya melihat bahwa belakangan ini muncul narasi yang menganggap bahwa ini bukan pemberontakan tetapi hanya pergolakan daerah. Saya berbeda pendapat gitu. PRRI Permesta ini merupakan pemberontakan. Mengapa pemberontakan? Karena mereka memberikan ultimatum kepada pemerintah pusat. Mereka mendirikan suatu pemerintahan sendiri yang ada kabinetnya dan kemudian yang juga memiliki tentara sendiri gitu. Dan kemudian terjadi pertempuran atau antara pemerintah pusat dengan tentara dari PRRI gitu. Ketimpangan pembangunan pusat dan daerah hanya salah satu dari sekian banyak faktor yang memunculkan gerakan berbagai dewan daerah hingga PRRI dan Permesta. Ketika Bung Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden,
pada 1 Desember 1956, elit politik dan militer di Sumatera dan Sulawesi melihat bahwa tidak ada lagi wakil dari wilayah luar Jawa yang menjabat di pemerintah pusat dan mewakili suara mereka. Perwira-perwira ini juga tercatat tidak sepaham dengan kebijakan politik Presiden Soekarno yang memberikan panggung bagi Partai Komunis Indonesia. Dukungan Presiden Soekarno untuk PKI ini pula yang membuat Amerika was-was dan membonceng gerakan PRRI semesta untuk merongrong kekuasaan Presiden Soekarno. Amerika mempunyai kepentingannya. Amerika yang ketika itu sedang dalam kondisi perang dingin itu tidak ingin Indonesia itu jatuh atau dikuasai oleh sebuah rezim yang berideologi komunisme gitu. Oleh sebab itu mereka membantu PRRI dan Permesta. Dukungan Amerika menjawab pertanyaan, kenapa PRRI dan Permesta memiliki senjata yang jauh lebih canggih dari tentara Republik. Senjata-senjata modern diselundupkan oleh Amerika melalui Filipina dan Singapura. Bahkan pasokan senjata kerap kali dijatuhkan dari pesawat Amerika di kantong-kantong daerah pemberontakan. Tak sekedar senjata, Amerika pun tercatat melakukan pelatihan kemiliteran bagi tentara PRRI dan Permesta. Jatuhnya pilot Amerika yang juga anggota CIA, Alan Pope, mengubah 180 derajat dukungan Amerika Serikat kepada PRRI dan Permesta. Amerika harus menanggung malu karena tertangkapnya Allen menjadi bukti mereka mendukung pemberontakan di Indonesia. Amerika pun lalu mengubah strateginya. Segala bantuan untuk pemberontak ditarik ke markas Amerika di Filipina. Yang tersisa adalah perang saudara antara tentara Republik dan tentara PRRI Permesta. Kepala Staf Angkatan Darat Abdul Haris Nasution bergerak cepat. Nasution menerjunkan pasukan di Pekanbaru dan armada laut di Padang, yang akhirnya memukul mundur pasukan PRRI ke hutan-hutan. Sementara pasukan Permesta di Sulawesi Utara berhasil ditandang dari Manado melalui Operasi Merdeka. Pada tahun 1961, para petinggi PRRI dan Permesta akhirnya menyerah dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nasution ketika itu sangat berjasa ya menumpas pemberontakan PRRI Permesta yang menyebabkan ia menjadi orang yang ketika itu boleh dikatakan orang nomor 2 di Indonesia sesudah Bung Karno, dan menyebabkan juga Angkatan Darat itu menjadi suatu kekuatan boleh dikatakan politik yang sangat besar pada tahun 60-an setelah PKI gitu. Tentara dan PKI memang sejak peristiwa Madiun tidak pernah sepakat terus. Bung Karno itu pada akhirnya ketika melaksanakan demokrasi terpimpin, itu kakinya bertegak di dua kekuatan. Kanannya bertegak sama TNI, kaki kirinya bertegak pada PKI. Hubungan yang saling tumpang tindih antara Presiden Soekarno, Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia di awal 60-an berujung pada gerakan 30 September yang menyebabkan bergantinya tampuk tertinggi pemimpin negeri. Pemberontakan ini menjadi awal gonjang-ganjingnya pemerintahan Soekarno, sekaligus peristiwa dengan sejuta kontroversi. Upaya melepaskan diri dari Indonesia karena perbedaan ideologi maupun ketidakpuasan daerah terhadap pusat berujung pada serangkaian upaya pembunuhan putra Sang Fajar. Mulai dari pelemparan granat ke arah Soekarno, penembakan dan pencegatan saat kunjungan kerja, hingga menembaki Istana Merdeka menyasar ruang kerja Presiden Soekarno pun pernah dilakukan. Pemberontakan-pemberontakan yang terjadi dari proklamasi hingga tergulingnya putra Sang Fajar dari tampuk kekuasaan negeri, pada akhirnya menempatkan Soekarno pada sosok yang dicinta sekaligus dibenci. Kebijakan dan sikap politik Soekarno memang dikagumi, tapi sekaligus dicaci. Tidak hanya dari rakyatnya sendiri, tapi juga dari kelompok oposisi di luar negeri.